Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat, bapak dan ibu, sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, terutama kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan 1 bulan penuh pada hari ini masih sehat walafiat. Dan kemudian kita tetap berdoa yang walaupun ini adalah urusan Allah, supaya kita dipertemukan oleh Allah untuk Ramadan tahun depan. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari kemenangan. Langit bergaung dengan kita melantunkan takbir yang hingar-bingar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan sepertinya malas pergi, seperti ada yang masih mengganjal, belum tuntas diselesaikan. Tapi hari tak sabar lagi, semua sudah dipersiapkan untuk melepaskannya. Hari ini, mungkin beberapa hari sesudah hari ini, hari yang bersukaria, bersukacita. Apakah kau sedang mensyukuri kemenanganmu atas setan, iblis, dan hawa nafsu? Di bulan puasa, alangkah gembira, ataukah karena kini kau terkungkung oleh hawa nafsu? Seperti semula, tidak ada lagi yang kau sungkani. Apakah lagi-lagi kemenangan setan dan iblis, hawa nafsu atas dirimu betapapun? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Judul khutbah kita hari ini adalah membangun insan kamil dengan pola takwa, sebagaimana diharapkan oleh Allah dari Ramadan yang kita lakukan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada sebuah pengharapan dari Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Insan kamil, kita adalah manusia yang sempurna dijadikan oleh Allah, adalah manusia sempurna, bahwa kita ini melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, yaitu mencapai tingkat takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menurut Afif Abdul Falah Tabarah dalam bukunya Ruhuddin al-Islami, takwa bimakna ayat taqiyal insan ma yaghdabu rabbuhu wa ma fihi dararan li nafsihi au dirarun li ghairihi. Seorang yang memeliharanya dari segala sesuatu yang mengandung marah Tuhannya
dari segala sesuatu yang mendatangkan mudarat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Orang takwa itu tansih, dia harus suci dan bersih dari dosa-dosa yang sudah dia lakukan selama Ramadan. Qaf itu qanaah, dia merasa cukup semua rezeki yang diberikan oleh Allah kepada dia. Kemudian wara, dia berhati-hati dalam kehidupannya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang menjerumuskan diri dia, mana yang membawa dia ke dalam surga. Makna dasar dari kata takwa adalah memelihara dirinya dari takut kepada Allah. Imtithalul awamir wajtanibun nawahi. Rasa takut memerlukan ilmu pengetahuan terhadap yang ditakuti. Oleh sebab itu, orang yang berilmu tentang Allah akan takut kepada Allah. Orang yang bertakwa muttaqin, orang yang memelihara dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat, dengan cara berhenti pada garis batas yang telah ditentukan oleh Allah. Bertakwa secara maksimal, yaitu melakukan islamisasi seluruh aspek kehidupannya. Bagaimana mungkin seseorang mati secara muslim kalau dia tidak menjadi muslim sepanjang hidupnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati meninggalkan dunia ini sebelum kamu menjadi muslim yang sejati. Kualitas takwa seseorang menentukan tingkat kemuliaannya. Semakin maksimal takwanya, semakin tinggi kemuliaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang takwanya tinggi. Siapa saja, kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun, baik bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja Anda berada. Ciri-ciri khas orang yang bertakwa, yang pertama adalah akidahnya harus kuat. Dengan akidah Islamiyah yang dia pegang teguh, dia tidak bergeser pun dari ajaran-ajaran Allah. Dengan demikian takwa, dengan demikian akidah ini merupakan dasar yang harus dia peroleh dalam menjalankan kehidupannya di atas dunia ini. Tanpa akidah, semua apa yang akan dia lakukan itu tidak ada nilainya. Membangun masjid 1000 pun, kalau dia tidak mempunyai akidah yang kuat, maka nilainya tidak akan ada sama sekali. Yang kedua, ibadahnya harus banyak. Karena pada bulan Ramadan Allah sudah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada Allah, kepada kita. Dengan puasa Ramadan sendiri itu ada pahalanya. Kemudian salat wajib diberikan pahala 70 kali lipat. Salat sunat 70 kali lipat. Baca Al-Quran 70 kali lipat. Kemudian infak sedekah 70 kali lipat. Kemudian sahur, berbuka saja itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak pahala-pahala yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah yang harus kita lanjutkan pada bulan Syawal sampai Ramadan tahun depan. Kemudian yang ketiga, akhlaknya harus mulia. Dia harus punya moral. Dia punya etika yang tinggi, menghargai sesama, pergaulannya baik di antara kita. Oleh karena demikian, itulah orang yang bertakwa. Itulah yang dimaksud dengan insan kamil dengan pula takwa. Jadi akidah kita kuat, ibadah kita banyak, akhlak kita mulia. Itulah dia insan kamil yang diharapkan oleh Allah dalam sebuah Al-Quran Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun. La'alla itu adalah sebuah pengharapan oleh Allah
supaya hamba-hambanya ini bisa menjadi hamba yang takwa. Allah itu sebenarnya tidak suka kepada hambanya yang masuk neraka, tetapi dia suka Allah supaya hambanya masuk surga dengan bimbingan-bimbingan akidah yang kuat, ibadah yang banyak, akhlak yang mulia. Kaum muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang kita sudah berada di bulan Syawal. Kita bergembira ria, pergi berkunjung kepada saudara, handai dan taulan dalam rangka merayakan Idul Fitri. Yang paling penting di awal Syawal ini adalah ada sebuah hadis Rasulullah. Setelah dia Idul Fitri, Jibril datang berdoa, Rasul mengaminkan doanya itu. Apa doa Jibril? Ya Allah, jangan terima puasa anak Adam yang durhaka kepada orang tuanya. Kata Rasul, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jangan terima puasa istri yang durhaka kepada suaminya. Rasul menjawab, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian, ya Allah, jangan terima doa orang yang tidak mau memberi maaf kepada saudaranya. Rasul mengaminkan. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan pada hari ini adalah saling memberi maaf, saling meminta maaf. Wal afina anin nas kalau di dalam Al-Quran, yaitu memberi maaf, tidak usah menunggu orang minta maaf. Memberi maaf itu lebih afdal daripada minta maaf terlebih dahulu. Kepada seseorang jangan dilihat jeleknya, tapi lihatlah apa yang baik di antara kita, apa yang baik dari seseorang itu. Kemudian kalau toh dia pernah melakukan hal yang buruk, tapi kita bandingkan dengan hal yang baik, kalau ada yang baik 2, 3, 4, walaupun yang buruk itu masih banyak, tetapi mari kita maafkan kejelekan itu. Kita kepada orang lain juga jangan menilai diri kita berbuat baik selamanya, sebab ini nanti itu akan jatuh ria, itu akan dendam seumur hidup. Tapi kita lihat apa kesalahan kita kepada orang lain. Oleh karena demikian, mari kita minta maaf, tapi mungkin sudah dimaafkan terlebih dahulu. Jadi antara minta maaf dan memberi maaf itu adalah sebuah syariah dari Allah. Memang memberi maaf lebih afdal, tapi minta maaf juga bagus. Dia membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan pikiran dari dendam dan rasa sakit hati, menghilangkan kesombongan menjadi rendah hati, saling meredai satu sama lain. Mari kita ucapkan kepada diri kita sesuai dengan setelah melakukan salat Idul Fitri ini. Selamat Idul Fitri wahai mata, maafkanlah aku selama ini aku pergunakan untuk melihat kilau comberan. Selamat Idul Fitri telinga, maafkanlah aku selama ini aku gunakan, aku sumpal dengan omongan dan ronsokan kata. Selamat Idul Fitri wahai mulut, maafkanlah aku selama ini kau hanya kujajali dan kubuat memuntahkan onggokan kotoran. Selamat Idul Fitri wahai tangan, maafkanlah aku selama ini kau hanya gunakan mencakar-cakar lawan, berebut remah-remah murahan. Selamat Idul Fitri wahai kaki, maafkanlah aku selama ini kau hanya kuajak menendang kanan kiri, berjalan di lorong-lorong kegelapan. Selamat Idul Fitri akal budi, maafkanlah aku selama ini ku biarkan kau terpenjara sendiri. Marilah kita menjadi insan yang bertakwa dan taat kepada Allah. Selamat Idul Fitri diri, marilah menjadi manusia kembali kepada jalan yang baik, manusia yang berhati-hati dalam hidup, manusia yang merasa cukup, manusia yang yakin tentang kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat kita sudah melakukan ibadah Ramadan 1 bulan penuh.
tentu ini adalah minal aidin wal faizin. Jadi orang Indonesia itu ada sebuah ciptaan tersendiri dalam agama Islam. Selamat Hari Raya Idul Fitri, itu orang Indonesia. Minal aidin wal faizin ini adalah ciptaan sebuah ahli sastra dari Andalus Spanyol dulu yang bernama Safiuddin Al-Hilli. Itu hadisnya nggak ada gitu. Minal aidin wal faizin, kembali kepada kesucian dan kembali untuk memperoleh kemenangan. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, ini hadis. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup di bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Hebat juga orang Islam Indonesia menciptakan sebuah ucapan selamat setiap Idul Fitri. Selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin sesama kita. Mari kita bermaafan. Kalau sesama kita tidak memberi, tidak minta dan memberi maaf, dosa itu tidak bisa diampuni oleh Allah. Allah baru mengampuni dosa kita sesama kita kalau kita minta maaf dan memberi maaf. Kalau dosa kepada Allah, kita sudah beribadah 1 bulan penuh, tinggal sekarang dosa selama kita. Mari kita minta maaf dan bermaaf-maafan. Moga-moga kita sehat walafiat, bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lil karimi wa azim sultani. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi iman an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.